Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan besok pertemuan selanjutnya kita pakai apa ya, fokusnya. Saya siapkan slide-nya nanti, ya lebih apa dia, lebih menarik gitu ya, lebih menarik. Kalau ikut bosan seorang bacanya Pak Ketua, tapi kalau dia fokus nanti bisa. Ya jadi dalil-dalilnya, apalagi kalau fikih ibadah ini kan ada tata cara yang memang ibu bapak bisa melihat langsung. Mungkin ada video-video yang bisa saya share nanti gitu ya. Ya, pada bulan besok insyaallah ya. Baik, taharah. Kita mulai dari bab taharah. Jadi kalau kita buka kitab fikih di bab awal itu memang berbicara tentang taharah. Yang pertama dari definisi dulu ya, definisi. Ya, definisi. Apa yang dimaksud dengan taharah? Jadi kalau kita ambil salah satu pendapat dari ulama, ini di fikih 7 mazhab ya, Mahmud Shaltut ya, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Al-Kafi. Taharah itu menurut bahasa artinya bersuci dari sesuatu yang kotor, baik yang kotor itu bersifat hissi. Jadi kalau hissi itu artinya dapat dirasakan oleh indera, bisa dilihat, atau kalau tidak dilihat bisa dicium gitu ya, baunya ya. Ya, kalau yang kotor itu kan pasti tidak nyaman ketika dihirup deh, ya kan? Pasti tidak nyaman. Sesuatu yang kotor kalau dihirup atau dicium pasti tidak nyaman. Jadi bersuci dari sesuatu yang kotor, baik yang kotor itu bersifat hissi, dapat dirasakan oleh indera, maupun maknawi sebaliknya. Umpamanya suci hati. Kalau kita mengeluarkan zakat, itu kan khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, itu bisa mensucikan kita. Jadi mensucikan itu dari sifat-sifat yang tidak baik, seperti pelit, sombong. Biasanya kalau berkaitan dengan harta itu kan pelit, sombong gitu ya. Jadi kalau kita suka mengeluarkan sedekah, berinfak, maka insya Allah akan sembuh dia dari penyakit. Jadi kalau ibu-ibu taraso awak kau agak pilih, harusnya rajin bersedekah. Karena pelit itu kan perlu disucikan itu, sifat ya, perilaku yang tidak baik. Tapi diurangkan indah. Kalau pilih itu makin susah mengeluarkan, makanya tak cegak-cegak. Ya, makin pilihnya, makin gaib, makin pilih, ya kan? Makin susah gitu. Tapi kalau seandainya tarasu awak pilih, kemudian rajin mengeluarkan infak sedekah, nah itu bisa disucikan nanti. Apalagi didoakan pula oleh orang, nah, didoakan. Nah, jadi kalau berbicara taharah, itu ada yang bersifat hissi, dapat dirasakan oleh indera, maupun maknawi sebaliknya ya. La tahurat qulubukum masyabi'tum min kalami rabbikum. Kalau hati kamu suci, kalau suci itu berkaitan dengan apa ya? Perilaku dosa. Maka kamu tidak akan pernah puas membaca Al-Qur'an. Nah, di situ ada kata-kata suci. Jadi kalau hati suci itu berarti kan jauh dari penyakit-penyakit hati. Makanya mungkin boleh jadi awak agak barek membaca Quran, dek penyakit hatiku banyak mana? Nan iri ke orang, nan dengki ke orang. Ya Pak, makanya agak payah baca Qurannya, penyakit hatiku banyak mana? Makanya dalam hadis Nabi tadi dijelaskan kalau hati mereka suci, maka mereka tidak akan pernah bosan baca Quran. Jadi kalau ada kebosanan dalam baca Quran atau memang berat baca Quran, boleh jadi penyebabnya penyakit-penyakit hati itu. Ya, jo tetangga sebelah aku birang-birang itu dari mana?
Berat jadinya baca Quran. Nah, tapi yang kita bahas di sini kan makna tohoroh dalam pengertian yang hissi ya, dapat dirasakan oleh indera. Nah, kenapa tohoroh itu menjadi awal kajian dalam kitab-kitab fikih? Kenapa? Karena menurut Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, ketika kunci solat yang merupakan tiang agama, solat itu kan tiangnya agama tuh, Pak. Kalau di ilmu sipil, tiang itu struktur. Ya, tiang itu struktur. Kalau strukturnya kuat, maka insya Allah bangunan itu kuat. Tapi kalau strukturnya lemah, bangunan itu lemah. Makanya kalau terjadi gempa, ya, kalau strukturnya itu masih bisa dipakai, walaupun dindingnya lah roboh, itu tetap bisa dipakai. Ya, begitu juga dengan sholat. Sholat itu tiang agama. Jadi kalaupun yang lain bagus, kalau sholatnya tidak bagus, maka yang lain bisa ngikut tidak bagus deh. Tiang. Ya. Makanya kalau cari menantu itu yang sholat, Bu, supaya nanti rumah tangga itu kokoh. Kau ndak setiok kaba menantu nan ditanya ko bara gaji calon menantu di Makarajo. Lai boto. Inyo ndak salat, anyo bisa, saya bisa. Ini salat itu bisa. Jadi salat ko lah nomor sekian, Pak. Yang penting di Makarajo bara gaji. Apalagi kalau lah berumah lo atu sanang ide itu. Tapi salat alun le maknyo bisa, salat itu bisa. Coba lah. Rupanya rumah tangga kok tidak bisa dibangun joto, Pak. Tidak bisa dibangun di rumah, ya. Jadi kalau umpamanya kepala keluarga tidak sholat, biasanya keluarga itu jadi rapuh. Maka yakinlah Bapak Ibu, kalau kita menjaga sholat, terutama kepala keluarga, maka insya Allah keluarga itu akan menjadi kuat, ya. Karena struktur itu dibangun. Tapi yakinlah, coba lihat keluarga-keluarga yang mereka itu tidak sholat, rapuh itu. Ketika kunci sholat yang merupakan tiang agama, maka para penulis kitab fikih membuka karya tulis mereka dengan tohoroh. Karena kalau berbicara sholat, maka tidak bisa dipisahkan dari tohoroh. Salah satunya kan contohnya, kita harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Bahwa wudhu itu adalah syarat sah sholat. Maka tidak mungkin seseorang akan mendirikan sholat kalau tidak paham dia dengan tohoroh ini. Contohnya saja berwudhu, ya, berwudhu. Jadi kalau ada orang yang kemudian sholat tidak berwudhu, wah itu jadi pertanyaan, itu kelompok mana gitu. Sebab adolo tuh, tidak perlu berwudhu aja, ini sholat saja. Ah, mana bisa. Ya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa bersuci tidak sah hukumnya menggunakan selain air. Ya. Tanah, debu dan batu juga dapat digunakan untuk bersuci, tetapi dengan batasan tertentu. Jadi selagi ada air, maka air menjadi alat untuk bersuci. Tapi kalau tidak ada air, baru nanti ada tanah, debu, kemudian ada juga batu, ya, yang dapat digunakan untuk bersuci, tetapi dengan batasan tertentu. Ada batasannya, ya. Nanti akan kita bahas itu, ya. Itu alat toharoh. Kemudian macam-macam air, ya. Kebanyakan di dalam kitab fikih, air itu dibagi menjadi 4 macam, yaitu pertama adalah air mutlak, kemudian air mustakmal, kemudian yang ketiga air yang bercampur benda yang suci, dan yang keempat adalah air yang bercampur dengan benda yang najis. Nah, jadi kan mulai teringat lagi pelajaran-pelajaran lama kita. Ya, sebab kalau di TPA, sekolah diajar, ya, di TPA diajar, ya, di SD juga salah satu materinya memang ada toharoh nanti, ya.
Jadi ada air mutlak, ada air mustakmal, ada air yang bercampur benda yang suci, dan ada air yang bercampur dengan benda yang najis. Apa itu air mutlak? Masih ingat ibu apa itu air mutlak? Air mutlak ya, air yang belum mengalami proses apapun. Air itu masih asli, dalam arti belum digunakan untuk bersuci, tidak tercampur benda suci ataupun benda najis. Air mutlak ini hukumnya suci dan sah untuk digunakan bersuci. Jadi suci dan mensucikan. Bisa digunakan untuk berwuduk dan mandi janabah. Maka dalam ilmu fikih dikenal dengan istilah tohirun li nafsihi, mutahhirun li ghairihi. Atau kalau bahasanya kan suci dan mensucikan. Apa contoh air mutlak? Pertama, air hujan. Itu air mutlak. Ya, itu suci dan mensucikan. Jadi kalau umpamanya ditampung air hujan, itu bisa digunakan untuk berwuduk, bisa digunakan untuk mandi janabah. Air laut juga. Ya, air laut itu kan airnya asin. Tapi apakah air laut bisa digunakan berwuduk? Bisa. Jadi kalau ada nelayan-nelayan yang pergi melaut, atau bapak-bapak yang hobi memancing, itu pasti ambil wuduknya kan pakai air laut tuh. Jangan nanti ada alasan selama memancing ambo dak ada salat dosa. Payah banam wuduk ya ayi dak ada aja. Sebanyak itu ayi dak adanya malih mungkin. Ikut payah memancing, Pak. Memancing itu kan di laut tuh, Pak, yang bahayanya itu bisa datang seketika. Tidak ada rasa takut, sehingga ada orang yang memancing, Pak, sholat tidak. Cuma dalam kondisi yang tiba-tiba bisa tabalik, bisa mati, Pak, tidak ada takutnya. Coba kan? Coba orang-orang yang pergi melaut, menangkap lauk gitu ya, nelayan, apa? Ada yang tidak sholat, Pak? Tak takut ya. Gitu ya. Nah, itu kan air laut itu bisa untuk berwuduk, tidak apa-apa, boleh berwuduk ya. Itu suci dan mensucikan. Air sungai, air sumur itu suci dan mensucikan. Bagaimana kalau air sumurnya itu berbau? Batinagan, kuning. Ambo takana dulu waktu di pesantren itu ya luar biasa tuh air itu. Kan daerah rawa itu. Sudahlah kuning, babaun batinagan oleh. Samalam sampai tinggal MB itu putih di atas itu bisa. Itu boleh dipakai untuk berwuduk, tidak apa-apa. Karena bau itu kan tidak berasal dari najis dia tuh. Dia kan definisinya tidak berubah bau, tidak berubah rasa, kan tidak berubah warna apabila masuk najis. Sementara tanah itu bukan najis. Jadi air payau di sawah ya, yang di sawah tuh, Pak, yang warnanya manguniang gitu ya. Kemudian baunya tidak lama, di semua awak ada aja tuh. Itu boleh untuk berwuduk, tidak apa-apa. Karena itu bukan najis. Tanah itu tidak najis, Pak. Makanya bapak ibu yang bekerja sempat duduk-duduk di lantai, beko kan dibawa sholat balik itu. Apa tidak ada laki debu atau tanah? Ada. Ya, apakah itu tidak najis? Tanah kan tidak najis. Perempuan-perempuan itu minta kepada Nabi agar menjulurkan pakaian lebih ke bawah lagi kan, sampai kemudian kain itu menyapu tanah. Ya tidak apa-apa, boleh ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu bagus itu, karena kan kaki itu aurat. Memang harus lapis seketik ke bawahnya. Itu tak guja-gujanya Ustaz karena tanah. Tidak apa-apa, itu tidak najis. Daripada naik kateh rok itu kan. Itu kan aurat. Kaki ibu kan aurat tuh. Maka bagus dia menjulur ke bawah lagi daripada kateh tergayang kan. Ya, tapi bisa juga dibantu pakai kaos kaki. Ya, pakai kaos kaki ya, ditutup dia. Jadi air sumur, air embun juga itu air mutlak. Air sumber air, air es atau salju. Kemudian air zam-zam. Nah, cuman air zam-zam ini kalau kita ambil pendapat ya, ada Rasulullah bersabda, la uhilluha limughtasilin, ya, yaghtasilu fil masjid wa hiya li syaribin aw li mutawaddiin halla wa bala.
Aku tidak menghalalkan air zam-zam itu buat orang yang mandi jenabah di masjid. Namun air zam-zam itu bisa untuk minum dan buat orang berwuduk. Jadi dalam hadis dijelaskan untuk minum, untuk berwuduk air zam-zam boleh, tapi mandi jenabah tidak boleh. Nah, jadi dalilnya ini deh. Aku tidak menghalalkan air zam-zam buat orang mandi jenabah di masjid. Namun air zam-zam itu buat orang yang minum atau buat orang yang berwuduk. Ya, air zam-zam. Jadi kalau bapak ibu pergi umroh atau menunaikan ibadah haji, kan air zam-zam itu berlimpah-limpah, ya, sampai ke dalam masjid. Ya, baik Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Tinggal ambil saja kan, minum gitu ya. Beruduk juga bisa menggunakan air zam-zam. Ya. Nanti kita akan buka diskusi dan tanya jawab. Yang kedua adalah air mustakmal. Apa arti air mustakmal? Air yang sudah digunakan untuk melakukan toharoh. Istakmala yastakmilu. Air yang sudah digunakan untuk melakukan toharoh, yaitu beruduk atau mandi jenabah, itu baru disebut air mustakmal. Jadi kalau air bekas hanya sebatas cuci tangan, tidak bisa disebut air mustakmal. Ya, karena dia kan tidak bekas beruduk atau tidak bekas mandi jenabah. Yang disebut air mustakmal itu air bekas beruduk atau air bekas mandi jenabah. Tapi kalau hanya sebatas cuci tangan, tidak ambil wuduk atau jenabah, padahal kan itu kan air yang juga dipakai kan, tapi tidak bisa disebut air mustakmal deh. Nah, itu yang disebut air mustakmal itu. Ya, air mustakmal. Jadi kalau umpamanya awak ambil wuduk, kemudian air bekas wuduk itu masuk lagi dia ke ember, itu air mustakmal. Itu yang air mustakmal. Jadi kalau pemahaman kita air mustakmal seperti itu, maka yang lebih aman sebenarnya pakai air keran. Karena air keran itu maili tapi Pak. Tapi kalau pakai gayung, tidak ada nak kabar balik, pasti balik. Kalau pakai ember, mau yakin pasti balik. Tidak ada nak kabar balik pakai ember, Pak. Baca harusnya tidak kabar balik. Tak bisa, itu susah. Tapi kalau pakai keran ya ngalir terus ya. Ya. Air mustakmal. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang air mustakmal ini. Ya. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa yang mustakmal hanyalah air bekas wuduk atau mandi yang menetes dari tubuh seseorang. Maka itu disebut air mustakmal. Ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa air mustakmal dalam pengertian mereka adalah air sedikit yang telah digunakan untuk mengangkat hadas dalam fardu taharah. Air itu menjadi mustakmal apabila jumlahnya sedikit yang diciduk dengan niat untuk wudhu atau mandi, meski untuk mencuci tangan yang merupakan bagian dari sunnah wudhu, karena itu sudah masuk dalam wudhu. Tapi kalau hanya sebatas cuci tangan tapi tidak ada kaitannya dengan berwuduk atau mandi janabah, pendapat ulama Syafi'iyah itu tidak bisa disebut mustakmal. Tapi kalau cuci tangan sunnah wuduk, kan cuci tangan sunnah wuduk, di awal kan cuci tangan ya, maka itu jadi air mustakmal.